Shalom, selamat bertemu lagi para siswa yang terkasih. Hari ini kita akan mempelajari materi secara khusus tentang panggilan hidup membiara. Mengapa panggilan hidup membiara ini di zaman modern ini masih diperlukan demi pelayanan gereja. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami inti makna dan kaul-kaul dalam hidup membiara. Panggilan hidup membiara. Kalau berbicara tentang panggilan hidup membiara, kita ingat para pastor, romo, juga dan para suster yang hidup membiara. Hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh. Dan cara hidup ini merupakan suatu kemungkinan bagi manusia untuk mengembangkan diri dan pribadinya. Hidup membiara mempunyai amanatnya sendiri, yaitu menunjukkan dimensi hadirat Allah dalam hidup manusia. Karenanya, hidup membiara juga disebut panggilan. Pilihan hidup bukanlah sekedar masalah karir atau pekerjaan, melainkan masalah panggilan. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang terpanggil, yang bukan saja berkarir atau bekerja, tetapi mereka ini secara khusus dipanggil untuk mengembangkan diri dan pribadinya dan menyerahkan dirinya secara mutlak dan menyeluruh untuk berkarya demi kerajaan Allah, dan menyelamatkan manusia. Pertanyaan bagi kita, apa yang dimaksud dengan panggilan dalam konteks hidup membiara? Apa yang dimaksud dengan panggilan dalam konteks hidup membiara? Mari kita lihat arti dan makna hidup membiara. Hidup membiara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di tangan Tuhan. Agar hidupnya dapat diungkapkan secara padat dan menyeluruh, maka orang harus melepaskan diri dari segala urusan hidup berkeluarga. Jadi mereka ini tidak berkeluarga. Hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh. Jadi secara total jiwa dan raganya diserahkan seluruhnya untuk Allah, menyerahkan dirinya berada di tangan Allah. Cara hidup ini sangat memungkinkan manusia untuk mengembangkan diri dan pribadinya. Hidup membiara mempunyai amanatnya sendiri, yakni menunjukkan dimensi hadirat Allah dalam hidup manusia. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh? Jadi, mengapa hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh? Berikut kita akan melihat inti hidup membiara. Yang pertama bahwa inti hidup kehidupan membiara adalah persatuan atau keakraban dengan Kristus. Itu yang utama. Ia hendaknya selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola hidup Kristus secara radikal bagi dirinya. Memilih atau mengikuti panggilan hidup membiara berarti secara bebas dan sadar memilih panggilan hidup, dalam tanda kutip, mengarahkan diri dan menjadi serupa dengan Kristus. Itu ada di Lumen Gentium bab 42 dan 44 Untuk menyerupai dan bersatu dengan Kristus, orang harus saling berkomunikasi dan bertemu dengan Kristus. Pertemuan dan komunikasi efektif dengan Kristus dalam doa merupakan kekuatan inti dari hidup membiara Jadi mereka ini bertemu dengan Kristus membangun keakraban dengan Kristus itu dalam doa.
Berikut inti hidup membiara yang kedua, ya. Persatuan erat dengan Kristus, ya, merupakan inti dan tujuan hidup membiara. Ya, tanpa persatuan dengan Kristus, hidup membiara akan rapuh karena tidak memiliki dasar. Seorang biarawan atau biarawati hendaknya terus-menerus mengusahakan persatuan erat dengan Kristus dan menerima pola hidup Kristus secara radikal sampai ke akar-akarnya, ya, bagi dirinya. Inti hidup Kristus didasarkan pada cinta Allah sendiri. Demi cintanya kepada manusia, Allah mengutus putranya ke dunia untuk mewartakan, menjadi saksi dan melaksanakan karya keselamatannya bagi manusia. Yesus menjalankan tugas perutusan secara sempurna dan radikal, ya. Nah, pertanyaan bagi kita adalah pola hidup Kristus seperti apa, ya, yang mau dihidupi oleh biarawan biarawati. Pola hidup seperti apa yang mau dihidupi oleh biarawan biarawati. Yang dihidupi oleh biarawan biarawati, pola hidupnya seperti apa? Pola hidup Kristus yang seperti apa? Oke, berikut. Yang ketiga, inti hidup membiara, ya, bahwa inti hidup Kristus itu didasarkan pada cinta Allah sendiri, ya, sudah dijelaskan tadi. Kemudian menyerahkan diri secara total kepada Bapaknya, ya, memiliki menggunakan harta benda sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan karyanya, taat kepada Bapaknya sampai wafat di kayu salib, dan pola hidup semacam itulah yang hendak dihayati oleh biarawan dalam hidupnya sebagai tanda persatuan dengan Kristus. Kemudian arti dan makna kaul-kaul membiara. Ya, yang pertama kaul kemiskinan, ya. Memiliki harta benda adalah hak setiap orang, ya. Namun dengan mengucapkan kaul kemiskinan, orang melepaskan hak untuk memiliki harta benda tersebut, ya. Ia hendak menjadi seperti Kristus, bersikap lepas bebas terhadap harta benda, ya. Artinya tidak lekat, tak teratur terhadap barang-barang duniawi, kekayaan, keluarga, saudara, teman, dan sebagainya. Hanya mengikatkan diri pada panggilan dan misinya, ya. Jadi itu yang disebut dengan kaul kemiskinan, gitu, ya. Bukan soal harta, ya, tetapi bagaimana tidak lekat dengan harta tersebut. Kemudian untuk dapat menghayati kaul kemiskinan diperlukan sikap batin. Ia rela menjadi miskin seperti yang dituntut Kristus terhadap murid-muridnya, yaitu ada bacaannya. Kemudian kaul kemiskinan bukan hanya diungkapkan, tetapi juga dihayati secara nyata dalam hidup sehari-hari, ya. Ada dua aspek dalam kaul kemiskinan. Yang pertama asketis, ya, gaya hidup yang sederhana. Jadi para biarawan biarawati itu dituntut untuk gaya hidupnya sederhana. Kemudian aspek apostolis, rela menyerahkan seluruh dirinya demi karya kerasulan yang diembannya. Berikut kaul ketaatan, ya. Kemerdekaan atau kebebasan adalah milik manusia yang sangat berharga. Namun dalam mengucapkan kaul ketaatan berarti ia memutuskan untuk taat seperti dan kepada Kristus, ya, seperti Kristus dan kepada Kristus. Melepaskan kemerdekaan dan taat kepada pemimpinnya yang merupakan manifestasi pribadi Kristus, ya, meletakkan kehendaknya di bawah kehendak pembesar demi kerajaan Allah. Jadi ini harus punya sikap rendah hati, gitu, ya. Rendah hati, ya, dalam mengikuti Kristus, ya, menjadi serupa dengan Kristus, itu harus rendah hati. Oke, berikut. Ketaatan religius adalah ketaatan yang diarahkan kepada kehendak Allah, sehingga ketaatan kepada pembesar harus merupakan konkretisasi ketaatannya kepada Allah. Jadi konkretisasi ketaatannya kepada Allah, nah, itu konkretnya itu taat kepada pembesar atau pemimpinnya. Kalau ketaatan juga mempunyai dua aspek, ya. Pertama asketis, ya, ketaatan religius dimengerti sebagai kepatuhan kepada pembesar, terutama guru rohani, ya. Kemudian apostolik, ya, ketaatan religius berarti kerelaan untuk membaktikan diri kepada hidup kerasulan bersama, ya. Kemudian yang terakhir adalah kaul keperawanan atau kemurnian, berarti hidup berkeluarga adalah hak setiap orang, ya. Kemudian dengan mengucapkan dan menghayati kaul keperawanan, ya, seorang biarawan biarawati itu melepaskan hak-haknya untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Melalui hidup selibat, ia mengungkapkan kesediaan untuk mengikuti dan meneladani Kristus sepenuhnya dan membaktikan dirinya secara total demi terlaksananya kerajaan Allah. Inti dari kaul keperawanan bukanlah tidak kawin, ya. Nah,
Ini sering salah dimengerti ya. Ini kok kalau keperawan berarti tidak kawin atau kawin gitu ya. Ini bukanlah berarti itu ya, melainkan penyerahan diri secara menyeluruh kepada Kristus ya. Bukan soal manusiawi gitu ya, melainkan penyerahan diri secara menyeluruh kepada Kristus yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya demi Kristus dan terus-menerus berusaha mengarahkan diri kepada Kristus, terutama melalui hidup doa. Ya, sampai di sini saja. Kemudian untuk pendalamannya tentang kaul tersebut, ya, pertanyaannya mengapa biarawan-biarawati itu mengucapkan janji kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Terima kasih dan Tuhan memberkati.